Saudara, saya sambung lagi sedikit ya, karena itu berseri. Kenapa? Supaya saudara lebih lagi mengerti apa yang saya sampaikan, karena agak buru-buru ya di tadi di yang sebelumnya ya, di episode sebelumnya, saya mau saudara benar-benar bisa mengerti apa yang saya sampaikan, ya kan? Ya, saya akan bacakan dari Mazmur 18 ya. Mazmur 18. Haleluya. Dikatakan di sini, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ayat 33. Allah, dialah yang mengikat, kita baca dari ayat 32 deh. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Ya, siapakah gunung batu sekecuali Allah kita? Ingat, Yesus adalah gunung batu kita. Dia adalah fondasi keberadaan kita, keutuhan kita. Amin. Keberhasilan kita, kemakmuran kita. Dia adalah fondasi kita. Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Penebusannya. Amin, saudara. Haleluya. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Mazmur 18. Haleluya. Haleluya, ayat 33. Dan membuat jalanku rata. Ya kan, kita tidak usah stres. Harus gimana ya bisnisku supaya jadi. Harus gimana ya supaya ini jadi. Hei, dia membuat jalan kita rata. Sehingga kita bisa berjalan di jalan yang rata. Untuk kita bisa ikut dia. Bukan berarti tidak ada tantangan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, nanti kita baca juga dari Mazmur, bahwa tantangan orang benar tuh banyak. Amin, saudara. Akan ada aniaya dari musuh. Amin. Dia tidak mau kita mengalami firman. Makin kita sering ya kan menabur firman pada diri kita, sering mulai lebih lagi memperkatakan firman, dia coba aniaya loh. Karena firman Tuhan mengatakan, waktu firman ditabur, datanglah musuh, dia coba cabut itu firman loh. Dan kalau tidak berakar, mudah sekali dia cabut. Itu adalah orang yang waktu dengar ini, waduh, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi tidak berakar, hanya sebentar saja. Nanti waktu ada aniaya, ya memang firmannya ngomong gitu. Tapi kan kita perlu uang. Tapi kan Ibu Monica, kita harus berusaha. Loh, berarti firmannya masih belum berakar. Kalau kita percaya Tuhan, orang yang percaya kepada Dia, kepada janjinya akan ada kekuatan yang membuat kita bangkit dan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak natural, yang supernatural. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak mungkin kalau Abraham percaya sama Tuhan tidak ada tindakan. Ruth juga, karena dia percaya sepenuhnya, dia ada tindakan. Amin, saudara. Dia ada tindakan. Kalau kita percaya, kita tidak usah pikir nanti gimana ya, nanti gimana, berarti belum percaya sepenuhnya, masih cuma di sebatas pikiran. Kalau kita percaya sepenuhnya, ya kan kita akan tahu harus gimana. Akan ada tuntunan Tuhan loh. Waktu saudara mau terima Yesus, apakah saudara pikirin, tunggu dulu mau terima Yesus, nanti kalau saya terima Yesus bagaimana ya? Saya masih bisa ke disko nggak ya? Saya masih bisa merokok nggak ya? Saudara mau jelasin apa? Apa yang akan saudara katakan pada orang itu? Ya, percaya dulu aja. Betul nggak? Betul tidak? Saya baca kata, percaya dulu saja, nanti kamu akan mengerti. Betul kan? Jadi kita harus percaya dan percaya dengan sepenuh hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak bisa percaya sembari terus bersandar sama pengertian kita. Mendua hati. Ya kadang percaya, kadang tidak. Ya, wah kalau lagi firman, haleluya, puji Tuhan. Lagi doa bersama di gereja atau di apa, haleluya. Sudahannya, wah ya memang, tapi kan ya mana Tuhan? Ya kok belum, kenapa Tuhan? Berarti masih mendua pikiran. Nah, orang yang seperti itu janganlah ia mengira dia akan terima dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak kasih. Ingat, dia pengasih dan penyayang, penuh rahmat. Dia sudah kasih Yesus, dia kasih semuanya loh buat saudara dan saya. Tapi kalau kita mendua pikiran, kita pikir kita pengertian kita lebih penting setara sama firman dia, itu jadi masalah. Kita pikir kita masih bisa, ya kan, dari kemampuan kita mengatasin, memenuhi kebutuhan kita, dapat apa yang kita mau, dengan kita begini dan begitu, saudara. Nanti tidak akan stabil. Firman Tuhan bilang, orang yang mendua pikiran, double minded, ya, bukan mendua hati. Hati kita cuma satu, saudara. Mendua pikiran, punya dua kepercayaan yang berbeda.
Ya, di satu sisi ada satu sisi percaya Tuhan, di satu sisi masih merasa mampu dari dirinya sendiri. Mau dua-dua itu tidak bisa. Kalau Tuhan tuh iya, iya, tidak, tidak. Mau percaya dia sepenuh hati. Jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Dan kalau itu mengganggu, kita masih belum mantep, kita bisa minta tolong dia. Dia penegak. Amin. Dia penegak. Amin. Kita nggak usah, aduh gimana sih. Dia yang menegakkan kita. Amin, saudara. Kita yang tertunduk, aduh dengan banyaknya masalah, dia yang akan menegakkan kita. Dan itu dia bersuka cita untuk bisa membantu saudara. Dia lakukan dengan penuh kasih sayang. Karena firman-Nya bilang, dia penuh kasih setia dalam pekerjaan dia. Dia penuh rahmat, dia melakukannya dengan cara sikap yang baik loh. Amin. Tidak dengan ngomel-ngomel, dengan bersungut-sungut. Saudara pernah baca nggak Yesus bersungut-sungut? Tidak pernah, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi di sini ayatnya kan, haleluya, thank you Lord Jesus. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Keperkasaan, ya kan ada satu kekuatan, ikat pinggang kebenaran. Ya kan kalau kita izinkan, itu yang akan tempat untuk supaya kita tidak kedodoran. Itu yang bisa naruh yang lain-lain, ikat pinggang kebenaran. Ya kan, dia mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Kebenarannya yang kita pakai, yang kita renungkan, kita berdiri teguh, kita kembalikan kepada dia. Amin, sebagai pujian, ucapan syukur. Ya kan, itu menyebabkan ada keperkasaan. Saudara tidak akan jadi orang yang lemah terus. Jangan suka kasih alasan. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kenapa lemah terus? Amin. Oke, ada dari waktu ke waktu. Kita semua bisa lemah, tapi kalau terus-menerus lemah, ini waktunya kita bisa lebih kuat. Karena kalau kita lemah terus tidak nyaman loh, saudara. Kita bisa lebih nyaman dengan kita lebih kuat. Karena kalau lemah terus nanti jadi korban. Korban apa? Korban keadaan. Wah, nanti ini itu. Waduh, memang saya lemah. Jangan mau. Saudara lemah, tapi Yesus tidak lemah. Yesus adalah anugerah kebenaran, saudara. Saudara tidak perlu lemah terus. Di dalam dia, dialah kekuatan kita. Saudara lemah gak ada masalah. Saudara dan saya bisa ke Tuhan terus. Kenapa lemah terus? Karena kalau tidak mau ke Tuhan ya akan lemah terus. Tapi kalau kita terus mau ke dia, mau cari dia, bukan terus menerus cari maunya kita, tapi cari dia, dia akan ada upah iman. Dia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Amin. Bukan cari apa maunya kita, bukan ikut maunya kita. Dia sudah tahu, sudah ada kerinduan hati kita. Amin. Semakin kita izinkan firman-Nya, ya akan memperbarui jiwa kita, cara pikir kita, pengharapan kita taruh sepenuhnya. Amin, saudara. Kita akan lebih dimerdekakan untuk tidak gelisah, untuk tidak hidup selalu cari ini dan itu. Kalau lagi butuh, wah kelihatan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah ada dapat sesuatu aja, udah hilang lagi. Nggak tahu bikin apa. Kenapa? Karena tidak terus konsisten cari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, kita keturunan Abraham. Abraham terus bergaul sama Tuhan. Dia udah sangat kaya. Banyak emak, peras, ternaknya, istrinya cantik. Amin. Walaupun dia gak punya anak, itu mengganggu dia. Tapi dia terus, ya kan, dia terus mau ke Tuhan. Saudara dan saya hanya perlu terus ke Tuhan aja. Katakan, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ya kan? Iman dulu. Perkatakan dulu firman-Nya, bukan mengandalkan doa kita. Tuhan begini, Tuhan, tenang aja. Ada satu itu. Kalau saudara izinkan Roh Kudus berdoa, saudara bisa menangis benar-benar loh. Amin, itu bisa menangis, benar-benar bersyafaat, menangis, bisa saudara. Tapi itu bukan untuk diri kita, itu untuk orang lain. Amin, kalau kita lain ya, untuk kita tuh kita nggak usah malas-malas, kita bukan budak, kita adalah anak. Amin, saudara. Percaya firman-Nya dulu. Dan ini ya yang luar biasa, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi di sini katakan kaki rusa betina. Ya kan, kenapa rusa betina? Karena rusa betina itu kakinya tuh bisa ke bukit. Dia bisa menjejak ke bukit-bukit. Walaupun bahaya.
Ya kan, walaupun bukitnya miring, dia bisa berdiri. Amin, saudara. Karena Tuhan ciptakan gitu. Makanya kita diibaratkan dia yang membuat, bukan diri kita. Ya makanya kita tidak usah bermegah. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita talenta. Kita bisa mempunyai talenta ini dan itu. Tapi ingat, dia yang bikin kita mampu. Ada pencapaian. Dia berikan kemuliaan kepada dia. Sehingga kita bisa terus-menerus mengalami kemuliaan dia. Karena dia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Mungkin dari diri kita sendiri kita nggak mampu, saya lemah. Amin. Seperti dulu saya lemah, saya juga sekarang tetap lemah. Tanpa dia kita nggak bisa apa-apa. Haleluya. Tapi kalau kita balik lagi, kita akuin lagi. Hari lepas hari, nggak usah setiap hari sih. Tapi saudara ingat lagi, bicara lagi, Tuhan, Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Yang secara manusia kita tidak mampu. Karena rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil. Amin, saudara. Tuhan menyuruh Abraham untuk melangkah ke satu tempat yang dia nggak dikasih tahu. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena haleluya, iman itu kita percaya dulu baru melihat, saudara. Kalau saudara dan saya mau melihat perkara indah, kita harus mau terus percaya dulu. Percaya, mengenal pribadi dia. Karena firman-Nya itu bukan perkataan kosong. Kita bukan hanya lagi percaya perkataan kosong. Kita sedang mempercayakan satu pribadi loh. Makanya kalau kita tidak kenal dia langsung, akan susah, saudara. Cepat terpengaruh. Ya kan? Orang bilang apa langsung cepat terpengaruh. Kenapa? Karena kurang lihat wajah dia. Kita jangan mau lihat tangannya aja. Kita mau lihat dia. Kita mau menikmati ketemu muka dengan muka. Amin, saudara. Haleluya. Kita sudah dibasuh oleh darahnya. Kita punya akses. Jangan hanya puas di gereja aja muji-muji, wah rajin pujian, tapi di rumah tidak. Ya kan, aduh harus di gereja bahasa roh. Wah saya kurang bisa bahasa roh. Harus puji-pujian. Tidak, saudara. Saudara di rumah juga bisa menikmati hadirat dia. Saudara bisa kepenuhan Roh Kudus lagi. Saudara bisa tertawa-tawa. Kadang kalau saya lagi nyembah dia, saya bisa tertawa-tawa. Amin, saudara. Wah itu aneh, Monica. Gak ada yang lucu ketawa. Itulah sukacita Tuhan. Dari dalam kita mengalir aliran air hidup. Salah satunya adalah kepenuhan sukacita. Karena di dalam hadirat Tuhan, Mazmur 16 ayat terakhir, ayat 12 mengatakan, di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Dan ada pleasure, kenikmatan senantiasa. Kalau saudara sudah mulai mengalami itu, wow, saudara akan tahu bahwa segala yang dari luar itu tidak bisa dibandingkan. yang di luar itu bisa kita nikmati cuma sementara, tapi namanya di dalam dia, waktu dia memenuhi kita, waduh saudara, itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya sampai pernah bilang, waktu dulu saya baru lahir, aduh saya lemah sekali, hidup ini kok berat ya, banyak yang saya tidak tahu. Tapi sekali waktu di gereja mereka selalu ngomong kepenuhan sukacita. Wah saya iri, saudara, iri ilahi. Saya bilang, Tuhan saya mau dong, apa itu? Saya tidak ngerti apa itu kepenuhan sukacita, saya mau. Dan Tuhan penuhin saya, saudara. Waduh saudara, saya 3 hari saya ingat, senang sekali. Saya senyum terus. Ini rasanya mulut gak bisa ditutup. Gak ada apa-apa. Terus saya mau senyum pada setiap orang. Terus saya bikin, waduh kalau seperti ini aku mau hidup 1000 tahun lagi gak ada masalah. Tapi setelah 3 hari, waduh, hilang itu. Kenapa? Karena kita hidup oleh iman. Jangan puji Tuhan, sukacita Tuhan kekuatan kita. Tapi kita hidup oleh iman. Iman atas penebusan Yesus. Nah dari situ sekarang saya tahu caranya. Oh, saat menyembah dia, saat lihat firman-Nya, mengakui anugerah kebenaran, mengakui ayat-ayatnya, bisa ada sukacita, rasa mau tertawa. Ikutin aja. Amin. Bisa mental. Sekarang saya tahu. Amin. Haleluya. Tapi lebih lagi kita bisa ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi saudara, ini bicara bagaimana saudara, kaki saudara seperti kaki rusa. Dia akan bawa saudara kepada perkara yang indah. Jadi saudara tidak usah takut kalau saudara diperhadapkan pada keputusan yang sepertinya sulit. Di mana saudara harus melangkah dan saudara tahu di depan saudara tidak ada jaminan.
Ya kan? Apakah itu jaminan keuangan? Apakah jaminan masa depan? Tapi saudara tahu Tuhan taruh di hati saudara. Kalau saudara percaya kepada Dia dengan sepenuh hati, saudara akan ada kekuatan buat melangkah. Saudara tidak akan takut. Amin, saudara. Mata saudara kepada Dia sepenuhnya. Dia membuat saudara menjadi kaki rusa. Dialah Yesus kemampuan saudara. Abraham telah mengalami perkara-perkara yang indah, di mana dia mengalami kemurahan Allah yang harusnya dihukum, malahan dia diberkatin, dilindungin. Amin. Dia haleluya, thank you Lord Jesus. Saat dia ada kesalahan, dia harusnya tidak boleh bawa Lot. Dia bawa Lot, terus sampai ada perselisihan. Ya Tuhan tetap tidak menghukum dia. Amin, dia dipisahkan dari orang-orang yang tidak sejalan, yang tujuan hidupnya beda, walaupun sesama anak Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita harus milih, kalau kita mau terus sama Tuhan, kita harus rela, terus melangkah. Karena ada orang yang cuma puas 30%. Ada anak Tuhan yang cuma puas 60%. Ada yang mau sepenuhnya. Nah, kita mau bagaimana? Tuhan itu adil. Kalau kita mau sepenuhnya, ya kan? Haleluya. Dia akan pimpin kita kepada yang mau lebih terus bertumbuh di dalam Dia. Karena Dia mau, tuh, saudara, Dia mau saudara mengalami yang terbaik. Dia mau saudara mengalami potensi saudara yang terbaik. Amin, tidak dihalangi dengan orang-orang yang relanya sampai terbatas tertentu. Amin, saudara. Haleluya, nanti saudara frustasi loh. Saudara frustasi. Karena saudara mau lebih, ya kan? Saudara, tapi ada pergaulan saudara, apakah keluarga atau siapa mempengaruhi saudara, itu seperti kaki saudara dipegangin. Ada yang ngiket, makanya tidak bisa. Tapi kalau saudara rela 100%, akan ada kemurahannya. Sehingga saudara ada kekuatan buat melangkah. Karena Yesus adalah jaminan saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi Tuhan yang tundukkan ke bawah kuasaku. Haleluya. Orang yang bangkit melawan aku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, kalau ini yang lain-lain yang mereka berteriak minta tolong, saya tidak, jangan bacakan itu ya. Aku menggiling mereka halus-halus, jangan saudara. Itu Daud. Nah, itu perjanjian lama. Nah, saudara bisa baca ini. Ini saya sering perkatakan ya. Ini memberkati saya ayat 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Di sini dikatakan perbantahan rakyat. Padahal maksudnya perselisihan. Ya kan, ada orang berselisih atau kita dilindungi untuk tidak ikut campur, saudara. Tuhan melindungi aku dari perselisihan di dalam keluarga, dalam perkawinan, di dalam bisnis. Saudara bisa berdiri atas ayat. Tuhan, Engkau melindungi aku dari perselisihan. Lindungi aku dari orang yang suka berselisih, dari orang yang tidak percaya. Lindungi aku dari perselisihan, dari mulut yang jahat. Ada orang yang suka berselisih ya. Tuhan melindungi aku. Dia katakan, Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Sudah ngakuin, Tuhan, Engkau menjadikan aku kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku, melayani aku. Amin, saudara, menolong aku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Maksudnya orang-orang yang tidak mau kenal, bukan anak Tuhan pun mau menolong kita. Karena ada kemurahan Tuhan, anugerahnya yang mengelilingi kita sebagai perisai. Bukan untuk kita manfaatkan kepentingan pribadi, tapi dalam kita menggenapi rencana Dia. Amin, saudara. Dalam kita menggenapi rencana Dia. Seperti juga, haleluya, thank you Lord Jesus. Kadang-kadang ada orang yang baik sama kita nggak kenal sama mereka. Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat untuk kita selagi kita berjalan, ya kan, bertumbuh di dalam Dia ya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Amin, saudara. Kalau ada orang yang mau berbuat jahat, ini semua untuk kepentingan tujuan Kristus, tujuan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bukan untuk kepentingan pribadi. Saya nggak suka sama orang itu, terus kita pakai ayat, tidak bisa, saudara. Amin, karena iman bekerja oleh kasih.
Tapi saat kita diperhadapkan, karena kita urusan dengan roh jahat, bukan dengan itu kita musuh kita bukan darah dan daging seperti di perjanjian lama. Mereka benar-benar perang, ya kan, harus dibunuh itu orang yang gak percaya Tuhan. Puji Tuhan, sekarang tidak begitu lagi. Tapi sekarang musuh kita bukan darah dan daging, bukan pasangan hidup kita, bukan manusia, bukan si A, si B, si C, apalagi tubuh Kristus. Bukan, musuh kita adalah roh-roh jahat udara, ya kan, penghulu-penghulu setan, ya kan, tapi mereka semua sudah dikalahkan. Yesus telah melucuti mereka dan menjadikan mereka tuntunan umum dalam kemenangan yang atas mereka. Haleluya, thank you Jesus. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan maksud bagimu. Haleluya. Nah ini di sini bicara mengenai Daud, saudara bisa jadikan itu pribadi. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah nanti ada kelanjutannya lagi di episode berikutnya saya akan bikin rekaman lagi ya mengenai upah iman. Amin, saudara, saya akan berikan ayatnya untuk menolong saudara lebih lagi. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tuhan mau saudara terus bertumbuh adalah kehendak Dia untuk saudara mengalami yang terbaik. Tuhan memberkati. God bless.